Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa di Jumat subuh kita yakni kajian tafsir tematik Al-Qur'an. Insyaallah pada pekan kali ini kita bahas surah Asy-Syu'ara, Quran surah ke-26 ayat 122, yakni Tanazzalus Syayatin. Ya, insyaallah akan dibimbing langsung oleh jemaah. Untuk itu kami minta pada seluruh jemaah agar bisa tetap mengikuti kajian ini sampai dengan selesai insyaallah. Untuk itu kami persilahkan kepada Tuan Guru. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin dan karunia Allah juga dapat bertemu kembali. Semoga kiranya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi hidup kita dan keluarga kita di mana saja berada. Amin ya rabbal alamin. Judul kajian kita subuh pagi ini adalah Tanazzalus Syayatin, yang terdapat di surat ke-26 surah Asy-Syu'ara ayat 221. Saya akan bacakan dulu ayat itu lengkapnya. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalus syayatin. Ayat itu diakhiri dengan kata-kata tanazzalus syayatin. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalus syayatin. Tanazzalus syayatin. Mari kita lihat terjemahannya. Silakan. Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa setan-setan itu turun? Allah bertanya, maukah kalian kuberitahu setan-setan itu turun kepada siapa? Ya Allah tanya, mau apa enggak kuberitahu? Kemana setan itu turun? Tentulah jawaban kita pingin ya Allah. Kami ingin tahu kemana setan itu turun. Siapa orang-orang yang menjadi tempat persinggahan setan, yang mungkin tidak disadarinya energi negatif telah merasuk ke dalam sanubarinya. Siapa ya Allah? Kemana setan itu turun? Dijawab oleh Allah, tanazzalu ala kulli affakin asim. Silakan. Mereka turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Rupanya setan itu turun, setan itu akan menguasai orang-orang yang suka berdusta. Orang-orang yang suka bohong, menggunakan mulutnya untuk berdusta, menggunakan mulutnya kata-katanya untuk bicara yang penuh dosa, orang itu berarti dikuasai oleh setan. Orang tersebut menjadi tempat persinggahan setan. Mulutnya digunakan setan untuk menyebarkan kebohongan. Itulah makanya di surat lain dikatakan, barang siapa yang menggunakan mulutnya untuk dusta, seakan-akan dia sedang mengabdi kepada setan. Itu ada ungkapan di Quran yang senada dengan itu. Siapa yang menggunakan mulutnya untuk bohong, berarti dia telah bersedia untuk menjadi tawanan setan.
itu didapat dalam isyarat surat 22. Secara isyarat disebutkan di surat 22 ayat 30. Dzalika wa may yu'azzim hurumatillah. Silakan. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, maka ia lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan dihalalkan bagi kamu semua hewan ternak, kecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah olehmu penyembahan berhala-berhala yang najis, dan jauhilah perkataan dusta. Ya. Jauhi menyembah berhala yang najis. Jauhi perkataan dusta. Artinya, kalau kau gunakan mulutmu untuk dusta, berarti kau menjadi budak dari berhala yang penuh najis. Kau menjadi budak dari setan. Itulah makanya Allah ingatkan, hai orang-orang beriman, katakan kepada hamba-hambaku yang mengaku beriman itu, ngomong itu mesti bagus. Latih bicara itu. Jangan bohong, seperti dikatakan di surat 17 ayat 53. Silakan. Pada surat 17 surah Al-Isra ayat 53. Dan Ibadi. Ya, silakan. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendakkah mereka mengucapkan perkataan yang lebih benar? Ya, hendak. Sungguh setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Bagaimana kita tahu setan itu kan nggak kelihatan. Kalau yang namanya jin kan nggak kelihatan. Setan yaitu jin yang jahat nggak kelihatan. Itu nyata dia ada. Dari mana nyatanya? Lihat aja. Orang-orang yang mulutnya hanya digunakan untuk bicara yang nggak baik, itu orang itu sudah setan singgah di sana. Itulah makanya dikatakan setan itu kadang-kadang kalau orang lagi ngaji bicara Quran, itu terkadang suka buat heboh. Hati-hati itu. Itu tanpa kita sadari setan bisa masuk kepada kita. Sekarang banyak kita ngaji baca Quran, itu setan masuk itu, masuk ke mulut-mulut orang yang akan bicara jadi terganggu. Itu hati-hati. Kadang-kadang kita nggak sadar. Itu makanya Nabi katakan, Quran mengingatkan kalau lagi ngaji, bukan baca, tutup mulut. Kenapa? Karena bisa jadi setan cari siapa objek bisa dia masuk. Supaya terganggu. Seperti dikatakan di surat 41. Pada surat 41 ayat 26, dibilang begini. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ. Silakan. Dan orang-orang yang kafir berkata, janganlah kamu mendengarkan bacaan Al-Quran ini, dan buatlah kegaduhan terhadapnya, agar mereka Jangan dengarkan dapat itu. mengalahkannya. Supaya kita bisa mengalahkan orang itu, jangan dengarkan itu. Buat hiruk pikuk. Oleh karena itu saya mengingatkan kita, kalau kita lagi ngaji, hendaknya kita dengarkan dulu ya. Nanti kalau kita selesai, kita bisa diskusi. Kalau sekarang, gunakan forum yang sedikit ini untuk fokus mendengarkan saja, supaya yang datang adalah rahmat Allah. Jangan buat heboh, jangan buat suara berisik, sehingga terganggu ya. Ada surat 7 dikatakan begini. Surat 7 ayat 204. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lah. Silakan. Dan apabila kalau ingin Allah merahmati kita sehingga kita menjadi abdi Allah yang baik, ketika Quran dibacakan dengarkan. Tapi kalau kita ingin dikuasai setan, buat ribut-ribut aja ya. Mudah-mudahan kita dapat fokus kepada bagaimana kita terhindar dari jebakan setan. Jangan menjadi tempat setan turun ke diri kita. Itulah arti dari tanazzalu syayatin, sedangkan makna di baliknya adalah menyadarkan manusia bahayanya mulut. Bahaya mulut. Mulut harus kita jaga, karena kalau kita tidak jaga, itu menjadi alat setan untuk menguasai kita. Dan setan bersumpah,
dia ambil tadi janji dari Allah. Dia katakan, aku akan kuasai manusia lewat jalur mulut. Dan Allah katakan, silakan. Silakan gunakan mulutmu untuk menguasai suaramu, untuk menguasai manusia lewat jalur mulut. Itu setan menggunakan infanteri, kavaleri, pasukan berjalan kaki, pasukan berkuda, dan satu caranya adalah kuasai mulut manusia. Itu diisyaratkan di surat 17 ayat 64. Wastazis man istata'ta minhum bisawtik. 17 ayat 64. Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau sanggup dengan suaramu yang memukau. Itu dia, titik. Kuasai mereka. Berdayakan mereka dengan suaramu yang memukau. Suara artinya kata-kata. Nah di ayat lain Allah katakan rendahkan suaramu. Hati-hati suara. Terus nih. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak, lalu beri janjilah kepada mereka, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Terutama waktu bicara tentang harta dan lain-lain, bicara keluarga, itu setan banyak masuk di sana. Hati-hati. Tapi intinya adalah jaga bicara. Jaga bicara, karena dari bicara bisa masuk energi negatif dari setan. Itulah arti dan makna dari tanazzalus syayatin. Sekarang kita masuk bagian kedua hubungan. Apa hubungan judul ini dengan judul terakhir kita yaitu min syafi'i. Judul yang lalu menjelaskan tentang syafaat. Pemberi syafaat itu diantaranya adalah kawan-kawan kita yang beriman, yang menjaga suaranya, menjaga bicaranya. Jadi bila judul yang lalu menjelaskan ada pemberi syafaat, yaitu orang-orang beriman yang bicaranya baik, maka judul sekarang mengingatkan setan tidak suka agar bicara kita baik. Jadi judul yang lalu menjelaskan tentang syafi'in. Ada yang dapat memberi syafaat. Judul sekarang, setan turun maksudnya menghalangi kita untuk mendapatkan syafaat. Syafaat itu dari mana? Dari teman-teman secara yang beriman yang menjaga suaranya. Orang-orang yang bohong, jangankan di akhirat, sekarang saja nggak bisa menolong. Seperti dikatakan di surah 59, di surah 59 dikatakan begini, ayat 11. Alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihimul ladzina kafaru. Silakan. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang munafik? Mereka berkata kepada saudara-saudaranya yang kufur di antara ahlul kitab, sungguh, jika kamu diusir, kamu pasti akan keluar bersamamu, dan kami selamanya tidak akan patuh kepada siapapun demi kamu. Jika kamu diperangi, kami pasti menolongmu. Allah bersaksi bahwa mereka benar-benar para pendusta. Mereka dusta. Orang-orang yang tidak beriman, jangankan akhirat, sekarang aja dusta. Lanjut. Jika mereka benar-benar diusir, orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka. Jika mereka benar-benar diperangi, orang-orang munafik itu tidak akan menolongnya. Kalaupun menolongnya, niscaya orang-orang munafik itu akan berpaling untuk lari ke belakang. Kemudian mereka tidak akan ditolong. Itu sama dengan setan. Setan juga itu. Pura-pura nemanin tapi nanti lari. Seperti dikatakan di ayat selanjutnya, ayat 16 langsung. Perumpamaan rujukan orang-orang munafik kepada kaum Yahudi seperti setan ketika berkata kepada manusia, kufurlah kamu. Ketika orang itu kufur, ia berkata, sesungguhnya aku berlepas diri darimu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Itulah dia judul yang lalu menjelaskan pemberi pertolongan, pemberi syafaat. Judul sekarang mengingatkan setan menghalangi manusia agar kita mendapatkan syafaat dari teman-teman kita yang jujur.
Itulah dia bagian kedua. Sekarang sampailah kita pada bagian terakhir. Pesan-pesan. Apa pesan dari judul Tanazzalu Syayatin? Syaitan itu turun. Dia itu pesannya adalah bagaimana menghindari setan turun ke diri kita. Bagaimana supaya setan tidak punya tempat ke diri kita. Tadi dikatakan caranya jaga mulut. Bagaimana kita menjaganya? Pertama, cara supaya setan tidak turun ke diri kita. Menjaga mulut dari apa? Pertama, hindari dusta. Jangan bohong. Hindari dusta, yaitu mengungkapkan hal-hal yang tidak benar atau menuduh salah suatu yang sudah benar. Jadi ada dusta, bohong, ada mengatakan dusta kepada yang benar. Itu sama parahnya. Itu makanya Quran mengatakan orang yang paling zalim dia dusta atau mendustakan kebenaran seperti dikatakan di surat 39. Pada surat 39 ayat 32, فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه. Silakan. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat kebohongan terhadap Allah dan mendustakan kebenaran ketika datang kepadanya? Bukankah di neraka jahanam terdapat tempat tinggal bagi orang-orang kafir? Lanjut. Orang yang membawa kebenaran Nabi Muhammad dan yang membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Lanjut satu lagi. Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhannya. Itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Sekali lagi, pertama, supaya setan tidak turun ke diri kita, hindari kata-kata dusta. Kata-kata dusta atau mendustakan kebenaran. Itu perilaku iblis sejak pertama. Iblis itu dia bicara dusta sama Adam. Adam, kau nggak dilarang Allah. Allah katakan jangan dekati, nggak begitu. Sebenarnya itu dia manipulasi data. Memanipulasi data telah dilakukan oleh iblis sebelum manusia turun ke dunia. Itu sudah ada sejak dulu. Sebelum manusia turun ke dunia, bohong telah ada bahkan di surga. Seperti dikatakan di surat 7. Pada surat 7, pelaku kebohongan menyebarkan kebohongan itu adalah iblis. Dia bahkan bersumpah mengatakan, aku benar. Seperti dikatakan di surat 7 ayat 20. Fawaswasalahuma syaitan. Silakan. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat yang selama ini tertutup. Dan setan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon itu, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang sangat kekal. Iya, kamu dilarang supaya kamu nggak jadi malaikat. Ada bukan begitu, dia ngarang-ngarang aja. Adam, kenapa sih nggak mau dekatin? Adam bagaimana banyak sedikitnya dia sudah dengar perintah Allah jangan dekatin. Dia ingat itu. Tapi iblis memanipulasi data. Kenapa sih nggak kau dekatin? Itu kok dia larang itu supaya kau nggak jadi malaikat, supaya kau nggak kekal. Lanjut. Dan keduanya dia bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu. Ya bersumpah. Situ kalanya Adam bersumpah. Kita kalau sudah dapat sumpah berarti itu benar. Bersumpah. Aku cuma mengingatkan yang baik. Aku memberi nasihat. Padahal sumpah dijadikannya sebagai tameng untuk menipu. Lanjut. Dia setan membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Tuhan menyeru kepada mereka, bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu, dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Setan musuh yang nyata. Agar kita ingin melihat, kalau kita ingin melihat setan yang nyata adalah lihat dari kebohongan. Kebohongan itu di belakangnya adalah setan yang bermain. Oleh karena itu, jangan dusta.
tinggalkan dusta dan jangan mendustakan kebenaran. Itulah makanya di surah Asy-Syu'ara ini itu nuansa tentang dusta-dusta itu diulang-ulang. Mari kita lihat di surat Asy-Syu'ara yang sedang kita kaji ini mulai ayat, kita ambil ayatnya ayat 105. Pada surat 105, surat 26 ayat 105, mari kita baca. Kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Mendustakan. Mari kita lanjut ke ayat berikutnya, surah 26 ini juga ayat 123. Kaum Ad telah mendustakan para rasul. Ya, 141. Kaum Samud telah mendustakan para rasul. 160. Kaum Lut telah mendustakan para rasul. Jadi sebelum sampai kepada ayat 221, ayat-ayat sebelumnya dari mulai ayat 100 tadi, itu bicara tentang dusta, dusta, dan dusta. Dan Rasul membawa peringatan jangan dustakan kebenaran. Itulah pesan yang pertama. Kalau kita ingin membersihkan diri kita dari energi negatif yang diturunkan oleh iblis, oleh setan, mari kita tinggalkan dusta. Jangan berdusta dan jangan dustakan kebenaran. Itulah makanya para nabi disebut dengan gelar siddiq. Mereka itu jujur. Ibrahim siddiq. Bahkan para sahabat Abu Bakar diberi gelar siddiq karena jujur. Allah memuji orang yang jujur. Nabi Ismail dipuji Allah kenapa? Karena kalau dia janji pasti ditepati. Ini termasuk bentuk lain dari ketidakjujuran adalah hanya pintar berjanji tapi sulit memenuhi. Allah puji Nabi yaitu anak Nabi Ibrahim, Nabi Ismail di surat 19. Mari kita lihat surat 19. Allah memuji Nabi Ismail. Bagaimana pujiannya? Ayat 54. Walkum fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Silakan. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ismail di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar seorang yang benar janjinya, seorang rasul dan nabi. Itu satu ya. Yang kedua, tadi jaga mulut, jangan berdusta, jangan dustakan kebenaran. Yang kedua, jaga bicara. Jangan bicara yang meremehkan. Jangan. Jangan bicara yang menimbulkan permusuhan. Jangan. Jangan bicara yang menyakiti hati orang. Jangan. Hati-hati. Jadi jaga bicara. Jangan bicara itu merendahkan orang lain. Ditegaskan di surat Syu'ara ini ketika kita bicara tentang Nabi Nuh. Tadi dikatakan di ayat 105, mari kita lihat sambungannya. Silakan baca sekali lagi. 105 tadi sudah kita baca. Sekali lagi baca. Kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Lanjut. Ketika saudara mereka Nuh berkata mereka, Terus. mengapa kamu tidak bertakwa? Ya. Sesungguhnya aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Terus. Maka bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku. Terus. Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas keajakan ini. Imbalanku hanyalah dari Tuhan dari Tuhan seluruh alam. Lanjut. Maka bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku. Nah, itu kata-kata Nabi Nuh. Apa sahutan kaumnya? Lanjut. Mereka berkata, apakah kami harus beriman kepadamu? Padahal pengikut-pengikutmu orang-orang yang hina. Iya. Jadi bukan saja menghina Nabi Nuh, mendustakan Nabi Nuh, tapi menghina orang-orang yang ikut beriman kepada Nabi Nuh. Apa?
mereka orang-orang rendahan. Hati-hati. Jangan gunakan mulut untuk menghina. Ditegaskan di surat 49 ayat 11. Mari kita lihat surat 49 ayat 11. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Yo. Dan janganlah pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan itu lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk fasik setelah beriman. Dan barang siapa yang bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Itu yang kedua. Jadi pertama tadi jangan sampai mulut kita mengeluarkan kata-kata dusta atau mendustakan. Yang kedua jangan sampai mulut kita mengeluarkan kata-kata yang menghina, merendahkan, apalagi menimbulkan fitnah. Itu jangan sampai terjadi. Sekarang yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga, latihlah mulut untuk membaca Quran dengan baik. Itu yang ketiga. Mari kita lihat surat Asy-Syu'ara, surat 26 yang sedang kita kaji, ayat 110. Pada surat 26 ayat 100, 210 dikatakan wa ma tanazzalut wa ma tanazzalat bisyayatin. Silakan. Dan Al-Quran itu tidaklah dibawa turun oleh setan-setan. Maksudnya setan itu takut kalau kita, mulut kita digunakan baca Quran kan. Setan nggak turun dengan Quran, maksudnya itu dia. Lanjut. Dan tidaklah pantas bagi mereka Al-Quran itu, dan mereka pun tidak akan sanggup. Nah, kalau begitu cara mengalahkannya. Supaya setan energi negatif tidak masuk ke diri kita. Latihlah lidah kita untuk membaca Quran. Pada surat 16 dikatakan begini. Pada surat 16 ayat 98. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Silakan. Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Itu artinya karena setan tadi tidak suka manusia baca Quran, apapun usaha untuk Quran dipelajari, diganggunya. Itu setan akan masuk dari segala cara. Kita ingin belajar Quran, udah semangat, entah kenapa kira-kira tahu jadi lemah itu deh. Itu hati-hati. Kenapa? Setan berusaha supaya mulut manusia tidak membaca Al-Quran, tidak berinteraksi dengan Quran. Seperti juga dikatakan di surat 43, pada surat 43 ayat 36. Wa man ya'shu 'an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Silakan. Dan barang siapa berpaling pada pengajaran Allah yang Maha Pengasih atau Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkan dan menjadi teman karibnya. Lanjut. Dan sungguh mereka setan-setan itu benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar, sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapat Nah, petunjuk. itu dia. Oleh karena itu di bawah judul Tanazzalus Syayatin, setan itu akan turun menguasai manusia. Marilah kita sadari bahwa kita dapat untuk menangkis menghindari godaan setan itu dengan menjaga mulut kita. Jaga mulut kita artinya jaga bicara kita. Apa yang harus kita hindari? Pertama, dusta. Bicara yang tidak benar. Yang kedua, bicara yang menyakitkan, bicara yang merugikan. Kalau tadi namanya afak, bicara dusta. Kedua, asim, bicara yang mengandung dosa. Yang ketiga,
Cobalah berlatih membaca Quran. Membaca Quran itu pertama Quran yang kita baca dengan benar, dengan baik dan benar, itu mengajarkan kita bicara benar gitu. Jadi kenapa Quran tadi harus kita baca dengan model tajwid aturannya? Karena bacaan Quran itu mengandung pelajaran supaya kita benar itu. Contohnya kita baca Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Baca mesti gitu. Innaka laminal mursalin. Kenapa mesti baca gitu? Kenapa sih enggak kita innaka laminal? Kan lebih enak. Bukan masalah enak. Kalau kita baca panjang, innaka laminal mursalin. Itu berubah artinya. Kita berdosa. Kalau sengaja, kita berarti kita sudah salah. Kenapa? Innaka laminal mursalin. Nah itu pendek. Kalau pendek maka artinya sesungguhnya engkau, hai Muhammad, laminal mursalin. Lah yang pendek artinya benar-benar. Oh termasuk Rasul, benar-benar Rasul. Tapi kalau panjang, innaka laminal seperti lebih enak yang kedua iramanya. Tunggu dulu bukan masalah irama. Innaka laminal sesungguhnya engkau Muhammad tidak termasuk. Tapi kita kalau sengaja, terus itulah sebabnya Quran dibaca pakai aturan. Kenapa? Aturan itu mengajarkan kita, melatih saraf-saraf mulut kita untuk selalu bicara yang benar. Itu makanya sadaqallah itu benar Allah. Wa tammat kalimatu rabbika sidqo. Sempurnalah kalam Allah yang benar. Rupanya membaca Quran nggak tahu pun artinya. Tapi kita belajar baca Quran sesuai dengan aturannya. Mulut kita terlatih untuk bicara yang benar. Itu makanya sangat disayangkan orang-orang terkadang baca Yasin ketahuan salahnya. Sengaja baca dia pinginnya banyak saja. Padahal aturannya nggak diperhatikan. Itu bahaya, jangan begitu. Jadi latih baca Quran yang baik. Quran mengajarkan kita untuk hati-hati bicara, jangan sampai merugikan. Itu makanya di Quran itu ada aturan wakaf, ada aturan ibtida, ada aturan sifat huruf mesti dibaca gini. Itu dalam rangka kita memperhatikan. Lihat siapa kita hadapi. Kalau begini hukumnya begini. Itu pelatih. Dan tidak mesti diterangkan ini hukumnya ini. Enggak. Latih baca aja. Kita nggak usah penumpamanya pada masa Rasulullah. Itu orang nggak pakai ikro malah. Belum ada ikro. Belum ada tilawati di masa Rasulullah. Bagaimana caranya? Mendengar aja. Dengar. Itu makanya mendengar Quran sangat penting. Dengarkan bacaan yang benar. Dan setan sekali lagi berusaha merusak kalau orang dengar Quran. Itulah makanya kita dilarang kalau ada pengajian dilarang ngomong tuh itu dia. Itu merusak jangan. Jadi dengarkan yang baik. Itu kenapa dengarkan yang baik? Kita akan menyerap energi yang baik. Nah, merusak itu berarti merusak suatu yang baik. Itu makanya dengarkan kata Allah. Supaya kita dapatkan ke diri kita kemampuan untuk menabarkan energi dari Allah melalui firman-Nya. Jangan sampai dikotori dengan suara-suara yang lain. Demikian kajian kita di bawah julutan Nazalus Syayatin. Sekali lagi semoga kiranya Allah menghindarkan kita dari tipu budaya setan yang terkutuk dan supaya kita semua menjadi orang-orang yang dapat berteman dengan Quran dan Quran menjadi syafaat kita di hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahu azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Untuk sesi selanjutnya yakni tanya jawab bagi jamaah yang ingin bertanya via offline maupun online, kami persilahkan dengan hormat. Baik, sebelum kita tutup, mungkin ada
penyampaian dari Bapak Syahrir, kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Bapak Ibu yang saya hormati, Alhamdulillah saya minggu yang lalu lupa Pak terus aja. Jadi baru sekarang saya ikutin. Tapi kembali mengenai kajian kita kali ini, ya memang nggak ada yang nanya, ya sangat jelas gitu ya. Jadi jangan dusta, itu di surat Al-Baqarah kalau nggak salah Pak, di situ jelas sekali ya. Menghadapi orang munafik itu yang sebetulnya satu golongan yang sudah diberikan sebagai satu kelompok ya Pak ya munafik ya. Kalau kafir ya itu lebih jelas ya, dan tentunya seorang yang beriman, tiga kelompok ini. Nah kembali untuk kajian kali ini memang ya tetap kembali diingatkan jangan dusta, jangan menghina, memfitnah, merendahkan atau ya hal yang negatif terhadap orang lain. Dan yang ketiga yang penting buat kita ini tentunya baca Al-Quran dengan baik ya Pak. Karena itu saya pada tahun ini khususnya saya ingin konsolidasi nih Pak. Saya ingin mengintegrasikan ya kajian keilmuan dilihat daripada perkembangan manusia ya, mulai dari anak-anak sampai katakanlah remaja, dewasa. Ini merupakan sasaran kita yang harus kita perhatikan secara seksama. Yang kedua adalah ya tadi sesudah baca Quran dengan baik ya, sesuai dengan tentunya ketentuan, juga menghafal Pak ya. Kemudian juga ini sudah pernah kita upayakan menerjemah ya, tadabbur sebagai rekan pada Ketua Umum yang baru Pak Soleh, bahwa ini harus kita jadikan program utama ya, memberikan suasana yang nyaman untuk orang beribadah ya. Itu memang kerangkaiannya demikian. Pada kali ini memang kita diingatkan tentang itu Pak ya. Jadi baca Al-Quran dengan baik ya Pak ya. Kemudian juga yang sering masih kita lihat, baik itu di masjid kadang-kadang, orang masih ngomong-ngomong padahal ada yang baca Quran. Membaca Quran dengan sholat itu juga kadang-kadang di masjid itu kenceng-kenceng Pak ya. Kalau di Mekah, saya di Madinah itu dimarahin tuh sama Arab-Arab itu ya. Jadi dia awalnya, jadi walaupun baca Quran ya kalau nggak pada tempatnya, artinya pada orang sholat ya yang dimenangkan kan sholatnya Pak. Jadi ya dalam hati aja kan kira-kira begitu. Jadi sebenarnya tata apa namanya tata apa maksud saya supaya hal-hal yang tadi kita perhatikan lah ya. Jadi, sekali lagi saya berharap bahwa mudah-mudahan kita bisa melaksanakan itu ya, menghindari dusta, kemudian melatih baca Al-Quran dengan baik dan menjaga diri kita. Demikian Pak, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari materi kita terkait tanazzalus syayatin. Yang pertama, pesan yang pertama yakni hindari dusta atau mengungkapkan hal-hal yang tidak benar atau menuduh orang lain. Yang kedua, jaga bicara, jangan bicara yang menyakiti hati orang dan merendahkan orang lain. Yang ketiga, latihlah mulut kita untuk senantiasa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Mungkin itu saja. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang ikut hadir untuk berpartisipasi dalam kajian kali ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang, kesehatan yang sempurna insyaallah. Kedua, terakhir kita doakan juga guru kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya insyaallah. Mari sama-sama kita tutup kajian ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.